Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok Filipin bakal mempresentasikan atau memberi sedikit berdiskusi dengan teman-teman semua mengenai negara Filipina itu sendiri. Nah, next mungkin. Untuk anggota dari kelompok kami, itu kelompok Filipina, ada 3 member, yaitu saya sendiri sebagai Revinaya Jamil Fitriani, lalu ada Ristiani, dan juga ada Oksinuel Panjaitan. Next. Nah, kita bakal bahas mengenai Filipina nih teman-teman. Mungkin dari dasar dulu ya, mengenai geografisnya. Nah, Filipina ini atau Republik Filipina, Republic of the Philippines, merupakan salah satu negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara dan juga tergabung di dalam ASEAN. Nah, ibu kota negara Filipina ini adalah Manila. Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki total luas wilayah kurang lebih 300.000 km persegi dengan luas darat 298.170 km persegi dan luas perairan sekitar 1.830 km persegi. Dan Filipina ini terdiri atas 7.107 pulau. Dengan pulau terbesarnya yaitu Pulau Luzon di sebelah utara dan Pulau Mindanao di sebelah selatan. Nah, Filipina ini menjadi negara resmi berdaulat pada tanggal 12 Juni 1946 setelah merdeka dari penjajahan Amerika Serikat. Nah, Filipina ini juga termasuk sebagai negara kepulauan terbesar kelima di dunia yang juga memiliki garis pantai terpanjang kelima di dunia. Garis pantai yang dimiliki oleh Filipina itu sendiri adalah 36.289 km. Nah, secara astronomi sendiri, Filipina ini terletak antara 4 derajat lintang utara, 21 derajat lintang utara, dan 116 bujur timur per 228 bujur timur. Nah, negara Filipina ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utaranya, Laut Sulawesi di sebelah selatannya, Laut Tiongkok di sebelah baratnya, dan Samudra Pasifik di sebelah timurnya. Berdasarkan letak lintangnya, Filipina ini merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam seperti angin topan, banjir, gunung meletus, tsunami, dan longsor. Nah, hal ini itu disebabkan oleh posisi Filipina itu sendiri yang dipengaruhi oleh angin muson yang bertiup dari Samudra Pasifik ke arah Laut Tiongkok Selatan. Nah, Filipina ini masih berada di negara ekuator atas, bagian atas. Nah, secara geografis, Filipina ini berbatasan dengan beberapa wilayah kan, yaitu sebelah barat Filipina tadi adalah laut-lautan gitu. Nah, pada dasarnya itu sendiri Filipina ini tidak memiliki tidak berbatasan langsung dengan daratan negara lain. Nah, selain itu Filipina terdapat wilayah gunung aktif yang dikenal sebagai cincin api Pasifik dan berada pada lempeng tektonik di antara Pasifik dan Eurasia yang tidak stabil, sehingga kerap kali terjadi gempa tektonik maupun vulkanik di daerah Filipina. Nah, untuk berkaitan dengan wilayah sendiri, Filipina masih sering berkonflik dengan beberapa negara tetangga, yaitu Tiongkok, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan pertentangan perebutan mengenai klaim atas daerah-daerah perairan yang ada. Nah, negara Filipina ini memiliki sumber daya alam yang cukup kaya ya teman-teman. Jadi sumber daya alamnya itu salah satunya adalah sumber daya mineral, yaitu kobalt, emas, batu bara, gypsum, besi, nikel, minyak bumi, perak, garam, dan belerang. Nah, sumber daya alamnya juga yang penting lainnya itu ada panas bumi, sebagai pembangkit listrik, kayu, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk penggunaan lahannya sendiri di Filipina itu 18% digunakan untuk pertanian, seperti bertani beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Nah, 17,33% lahannya digunakan untuk tanaman permanen yang tidak ditanam kembali setelah panen, seperti jeruk, kopi, karet, dan lainnya. Nah, sedangkan
64,67% sisa lainnya merupakan kawasan yang tidak subur untuk bertani ataupun bercocok tanam. Nah, seperti hutan permanen, kawasan penduduk, jalan, bangunan-bangunan, dan tanah tandusnya. Nah, masalah yang cukup besar di Filipina itu sendiri adalah deforestasi yang semakin tidak terkendali, longsor, pencemaran air, dan udara di kota-kota besar, serta adanya degradasi terumbu karang di wilayah perairannya. Nah, mungkin next. Dia mengenai geografis dari Filipina itu sendiri. Nah, selanjutnya bakal dibahas mengenai demografisnya. Nah, berdasarkan dari data statistik tahun 2015, total populasi di Filipina itu sebanyak 100.999.376 juta jiwa, dengan rata-rata angka harapan hidup selama 69 tahun. Nah, hingga tahun 2014, laju pertumbuhan penduduk Filipina adalah 1,61%, dengan mayoritas penduduknya itu beragama Katolik, sekitar 82,9% total penduduknya. Yang menganut agama Islam itu ada 5%, lalu Kristen 4,5%, dan lain-lainnya 7,6%. Nah, kebebasan beragama dan pemisahan antara gereja dan negara dijamin di Filipina berdasarkan konstitusi negaranya. Nah, menurut International Human Development Index, nilai indeks kesehatan di Filipina itu sekitar 0,773. Nah, hal ini menunjukkan tingkat kesehatan secara menyeluruh di Filipina itu masih rendah. Nah, dan juga di Filipina itu terdapat 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Tagalog sebagai bahasa di Filipina itu sendiri. Nah, untuk mata uangnya, Filipina itu memiliki mata uang peso. Lalu ada jumlah tenaga kerja di Filipina. Ada 40.430 juta jiwa, sebanyak 26,5% dari total populasi Filipina masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sebanyak 35% penduduk Filipina itu masih berada di bawah usia 15 tahun. Nah, ini memberikan negara dividen demografis yang signifikan. Nah, populasi penduduk usia kerja di Filipina antara usia 15 sampai 64 tahun telah berkembang menjadi 60% dari total populasinya. Nah, hal ini menyebabkan Filipina memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. Sekitar 11 juta warga Filipina itu bekerja di luar negeri dan menghasilkan pengembalian kepada negara sebesar 25,1 miliar US dollar pada tahun 2013. Nah, jumlah tersebut hampir memenuhi 10% dari PDB negara. Nah, mungkin next. Nah, berikut ini ada kenampakan alam di Filipina itu sendiri. Nah, karena Filipina tadi berdasarkan demografisnya itu terdapat banyak pegunungan dan juga dikelilingi oleh perairan, begitu juga dengan kenampakan alamnya. Terdapat banyak gunung di Filipina, salah satunya Gunung Kofitan, Gunung Klawet, Gunung Halcon, Gunung Bako, Gunung Victoria, dan masih banyak lainnya. Dan mereka pun dikelilingi oleh lautan kan. Jadi ada Laut Sulu, Laut Mindanao, Laut Semotes, Laut Visayan, dan masih banyak lainnya, Mbak. Kenampakan alam di Filipina ini cukup kaya ya, teman-teman semua, dan bisa menjadi daya tarik wisata bagi negara itu sendiri. Nah, next mungkin. Nah, untuk sejarah mengenai kolonialismenya sendiri di era Spanyol dan era Amerika Serikat yang pernah menjajah Filipina. Nah, next mungkin akan dibahas satu persatu mengenai kolonialisme di era Spanyol. Nah, setelah kedatangan Portugis dan sebelum kedatangan Belanda, Indonesia pun pernah didatangi oleh Spanyol. Namun sebelumnya itu bangsa Spanyol ini pernah juga mendatangi Filipina itu sendiri sebelum mendatangi Indonesia. Nah, yang dipimpin oleh Fernando de Magalhães dan Ferdinand Magellan. Next. Nah, pada 7 April 1521, Magellan dan awaknya tiba di Pulau Cebu, Filipina. Nah, ia ini diterima baik oleh Raja dari Cebu itu sendiri. Sebab pada saat itu Cebu sendiri bermusuhan dengan Mactan. Nah, namun
Magellan sendiri terbunuh oleh Mactan di Filipina, sehingga ekspedisinya itu dilanjutkan oleh Del Cano. Di bawah kepemimpinan Del Cano, rombongan Spanyol akhirnya sampai di Tidore. Nah, Tidore ini ada di Maluku Ternate ya teman-teman. Nah, kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi bangsa Portugis pada saat itu di Maluku. Nah, jadi pada awalnya yang itu di Filipina itu tidak melakukan penjajahan, tapi hanya sebagai tempat perlewatan saja untuk mencapai tujuan awalnya itu Maluku sebagai destinasi tempat bagi untuk mencari rempah-rempah yang mereka perlukan pada saat itu. Nah, next mungkin. Namun kolonialisme pada era itu cukup panjang ya teman-teman, karena Filipina juga sedikit mirip kondisi geografisnya dengan Indonesia, sehingga bisa juga ditanami oleh rempah-rempah. Nah, lalu ada era Amerika Serikat. Nah, pada saat Spanyol sedang sibuk berperang dengan Amerika Serikat pada 21 April sampai 13 Agustus 1898. Nah, warga Filipina ini mengambil kesempatan dan kesempitan. Nah, pemimpin pemberontakan itu adalah Emilio Aguinaldo yang memproklamasikan kemerdekaan Filipina yang selama 300 tahun dijajah oleh Spanyol pada 12 Juni 1898. Nah, pada pertengahan Agustus pemberontakan itu dibantu oleh pasukan Amerika Serikat untuk mengusir Spanyol dari pulau itu. Next. Nah, jadi pada tahun 1896 Agustus, pemerintah kolonial Spanyol ini membongkar rencana atas pemberontakan tersebut. Nah, pemberontakan itu pun pecah di Luzon, pulau utama Filipina pada Maret 1897. Nah, Emilio Aguinaldo yang menjadi pemimpin itu menjadi pemimpin pemberontakannya. Nah, pada tahun 1897, pemberontak kemerdekaan terdesak ke sebuah bukit di Tenggara Manila dan terpaksa Aguinaldo menegosiasikan kesepakatan dengan Spanyol. Nah, lalu ada negosiasi tersebut akhirnya dengan dibantu oleh pasukan Amerika Serikat pada 1 Mei 1898 terjadi kemenangan pertama dari Amerika Serikat itu sendiri. Nah, Aguinaldo ini tiba di Filipina pada 19 Mei yang lalu bersama pasukannya untuk merebut sejumlah kota di selatan Manila. Next. Nah, tapi tadi seperti yang disebutkan di awal pada tanggal 12 Juni proklamasikan kemerdekaan Filipina dan provinsi yang ia kepalai itu pun masih bersengketa dengan pasukan darat Amerika Serikat yang mendarat pada tahun 19 Juni. Nah, menggantikan pasukan pemberontak yang mengepung Manila itu. Nah, jadi pada tanggal 13 Agustus itu terjadi perang pura-pura. Ini bersangkutan dengan Filipina sendiri, di mana pasukan Amerika Serikat itu bersengketa dengan Spanyol juga dan untuk mencegah pasukan Filipina pemberontak tadi untuk masuk ke dalam kota. Nah, pada tahun 1900 disebutlah kebangkitan Filipina ketika para pemberontak itu akhirnya bertempur melawan pasukan Amerika Serikat di Manila. Next. Nah, akhirnya pada akhir 1899 tersebut yang tadi sampai puncaknya di mana pemberontakan pada tahun 1900 terjadilah perang antara Amerika Serikat dan pasukan Filipina yang mengharapkan atas kemerdekaannya. Nah, akhirnya pada tahun 1902 pemerintahan sipil Amerika itu menguasai Filipina dan pemberontakan selama 3 tahun itu dinyatakan berakhir. Tapi pada tahun 1935 persemakmuran Filipina terbentuk atas persetujuannya Amerika dan Manuel Quezon terpilih sebagai presiden pertama yang menjadikan pada 4 Juli 1946 Filipina mendapatkan kemerdekaannya dari Amerika Serikat. Nah, next. Nah, mungkin itu dia dari penjelasan singkat dari saya mengenai kolonialisme dan dasar-dasar demografis pengetahuan umum di Filipina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Saudari Ristiani dipersilahkan. Terdengar?
Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan membahas mengenai revolusi Filipina. Nah, revolusi Filipina yang pertama itu pada tahun 1896 sampai dengan 1898, di mana revolusi Filipina yang pertama ini merupakan konflik militer selang rakyat. Halo, Saudari Rizkyani. Mungkin terkendala jaringan ya teman-teman, bisa mohon maaf ditunggu sebentar. Mohon maaf ya teman-teman, terkendala teknis sebentar karena jaringannya kurang memadai. Mohon maaf ya teman-teman, kita tunggu sebentar. Rizkyani, Saudara Rizkyani, izin untuk berganti device sebentar ya teman-teman. Halo. Halo Rizkyani, bisa dengar suaraku? Bentar ya teman-teman, dia connecting ke audio. Halo Riz. Halo, Kak. Iya, udah Ya. bisa ya aku ini ya. Ya. Nah, revolusi Filipina yang pertama ini merupakan konflik militer selang rakyat Filipina yang melawan pemerintah kolonial Spanyol, di mana revolusi ini dimulai sejak Agustus 1896 setelah ditemukannya keberadaan organisasi rahasia anti kolonial Katipunan oleh pemerintah Spanyol. Nah, Katipunan ini terdiri dari para anggota yang berlatar belakang masyarakat, pegawai toko, pedagang kecil, serta petani yang dipimpin oleh Andres Bonifacio. Gerakan ini merupakan gerakan yang menyebar di seluruh Filipina demi kemerdekaan dari Spanyol dengan melewati konflik bersenjata dengan 3 tujuan dasar, yaitu politik, moral, dan sipil. Di mana dasar politik ini mencangkup pemisahan Filipina dari Spanyol. Selanjutnya tujuan moral berkisar tentang pengajaran perilaku baik, kebersihan, nah moral yang baik pula, dan melawan pembatasan ilmu pengetahuan, fanatisme agama, serta kelemahan karakter. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan sipil yang berkutat di seputar prinsip gotong royong yang membela kaum miskin yang tertindas. Nah, selanjutnya itu revolusi Filipina yang kedua pada tahun 1896. Nah, pada periode ini yang dimulai pada 1965 sampai dengan 1985,
Pemerintahan Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos, di mana pada masa pemerintahannya pemerintah pernah mengalami krisis ekonomi dan politik. Nah, krisis ekonomi dan politik ini menjadi pemicu gelombang atas perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi yang biasanya disebut juga dengan revolusi people power. Nah, adapun latar belakang terjadinya people power ini yaitu rezim Ferdinand Marcos ini memimpin secara diktator dan seringkali melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan golongan oposisi. Kemudian utang Filipina yang mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1983. Ada pula pada tahun 1972 Ferdinand ini mendeklarasikan darurat militer. Nah, di mana hal ini mengakibatkan 3.275 orang terbunuh, 35.000 orang disiksa, serta 70.000 orang dipenjara tanpa proses karena darurat militer. Nah, kemudian terjadinya pembunuhan terhadap Senator Benigno Aquino Jr. pada 21 Agustus 1983. Nah, Benigno ini merupakan pemimpin golongan oposisi Filipina, di mana pada saat itu Benigno ini ditembak saat kembali dari pengasingannya di Amerika Serikat. Penembakan ini yang membangkitkan perlawanan golongan oposisi di seluruh pelosok negeri. Bahkan sebagian dari sekutu pemerintahan ini berbalik untuk melawan Ferdinand, hingga adanya indikasi kecurangan pada pemilu 1986 yang dilaksanakan oleh Ferdinand. Nah, pada tahun 1986 ini Ferdinand yang disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri meminta pengadaan pemilu presiden secara secepat mungkin gitu. Di mana golongan oposisi dan masyarakat anti Ferdinand ini menyatukan kekuatan untuk menangkan Corazon Aquino dalam pemilihan pada saat itu. Nah, namun Ferdinand ini melakukan intimidasi dan golongan oposisi dan rakyat Filipina dengan anggaran bahwa Ferdinand Marcos telah melakukan pengkhianatan terhadap demokrasi dan kemanusiaan yang di Filipina. Oleh karena itu, pada tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan aksi demokrasi yang berskala besar untuk menolak hasil pemilu tersebut. Hingga para demonstrasi ini berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue yang merupakan pusat politik di Filipina, hingga akhirnya demonstrasi ini mampu menggulingkan rezim Ferdinand. Next. Nah, kemudian keadaan sosial, kondisi penduduk di Filipina. Nah, seperti yang kita ketahui, Filipina ini merupakan sebuah negara yang berbentuk republik dengan ibu kota Manila, di mana Filipina ini merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946. Nah, penduduk Filipina ini berjumlah 76.499.000 jiwa. Nah, nenek moyang mereka adalah orang Melayu, namun mereka telah bercampur dengan orang Eropa, Cina, dan India. Salah satu bahasa asli Filipina ini yaitu bahasa Filipina atau Tagalog, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, adapun tingkat pengangguran pada penduduk Filipina dapat kita lihat pada layar telah dilaporkan sebesar 8,70% pada tahun 2021 bulan 1. Angka ini tetap dibandingkan sebelumnya 8,70% untuk tahun 2020 bulan 10. Data tingkat pengangguran Filipina diperbarui triwulannya dengan rata-rata 8,60% dari 1982 bulan 7 sampai dengan tahun 2021 bulan 1 dengan 155 observer. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 17,60% pada tahun 2020 bulan 4 dan rekor terbesar terendah sebesar 4,0% pada 2019 bulan 10, dan tingkat pengangguran Filipina tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC data. Kemudian ada kesetaraan gender. Nah, seperti yang kita lihat di layar, pada tahun 2021 Filipina ini mendapatkan skor 0,784 dalam indeks kesenjangan gender global, di mana indeks ini memiliki skala tertinggi pertama di Asia Tenggara yang menunjukkan tercapainya kesetaraan gender, di mana
GGI ini mengukur kesetaraan gender melalui 4 komponen utama, yaitu pertama kesempatan dan partisipasi, partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan politik. Next. Nah, selanjutnya itu kondisi pendidikan di Filipina. Nah, sejak tahun ajaran baru, tepatnya Senin 5 Oktober 2020, sekolah-sekolah dasar serta sekolah lanjut tingkat atas dan menengah dimulai dengan sistem pembelajaran daring. Namun seperti halnya di banyak negara Asia Tenggara lainnya, sistem pembelajaran ini menghadapi banyak masalah, di mana hampir 25 juta pelajar terdaftar sejak tahun 2020 lalu, kebanyakan berada di 47.000 sekolah negeri di berbagai penjuru negara itu. Namun, setelah sekian lama menghadapi kekurangan guru, kelas, dan penunjang pendidikan lain, sekolah-sekolah ini kini kesulitan menyediakan layanan pendidikan jarak jauh yang dapat dengan mudah diakses para pelajar. Nah, di mana kebanyakan siswa tidak memiliki komputer dan akses ke internet yang terjamin koneksinya. Kemudian ada pula banyak keluarga, terutama di kawasan miskin dan kawasan pedesaan, lebih memilih untuk mendapat materi pelajaran yang disediakan pemerintah dalam bentuk catatan. Pelajari materi itu dengan bantuan orang tua mereka atau orang lain. Nah, tidak sedikit keluarga yang bahkan begitu mengandalkan program pendidikan yang ditayangkan radio dan televisi bagi anak-anak mereka. Bahkan fakta serupa ditemukan di ibu kota Manila, di mana dua orang ibu, Jonah Galvez dan Irene, ini terpaksa memarkir kendaraan mereka dekat rumah tetangganya yang memiliki wifi, sehingga kedua anak mereka bisa belajar online hanya melalui sebuah ponsel berukuran kecil. Nah, Galvez ini menceritakan betapa sulitnya memperoleh pendidikan bagi anak mereka di masa pandemi. Mereka mengatakan untunglah tetangga mereka memiliki wifi yang bisa mereka akses dengan mudah. Sehingga pada September 2021 lalu, pemerintah Filipina membuka kembali sekolah tatap muka terbatas. Namun, sebagian besar siswa bersekolah di sekolah umum, di mana ukuran kelas besar, metode pengajaran yang ketinggalan zaman, kurangnya investasi dalam infrastruktur dasar seperti toilet dan kemiskinan telah dijadikan alasan yang menyebabkan anak-anak muda tertinggal dalam pendidikan. Hal ini tentunya menyebabkan krisis pembelajaran yang menghantui siswa Filipina, di mana Filipina ini sudah berada di barisan bawah dalam tingkat kepiawaian siswa membaca, matematika, dan sains secara global. Tentunya kondisi ini diperkirakan bisa semakin parah akibat pandemi COVID-19. Next. Nah, selanjutnya yaitu kepercayaan di negara Filipina. Nah, di negara Filipina ini terdapat beberapa jenis agama yang dianut oleh penduduknya, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu agama Kristen, Islam, Hindu, sisanya agama Buddha, Yudaisme, serta kepercayaan tradisional lainnya. Seperti halnya kepercayaan tradisional di sini, seperti halnya kepercayaan masyarakat Filipina terhadap Gunung Banahao seperti sebagai obat spiritual, di mana Gunung Banahao ini merupakan gunung Merapi purba yang dipercaya sebagai gunung suci, penjaga rahasia, legenda, dan sengketa. Nah, lokasinya ini berada di Laguna, Quezon. Penduduk di sekitar gunung itu biasanya melakukan perjalanan ke lereng gunung dengan tujuan untuk membalikan vitalitas dan kesehatan spiritual mereka. Nah, kepercayaan ada kekuatan magis gunung tersebut menarik penziarah dari seluruh Filipina setiap tahunnya. Setiap tahunnya yang memuncak dalam pertemuan besar dan ritual masa dengan Pekan Suci atau Paskah. Next. Nah, kemudian sistem pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, Filipina ini merupakan negara republik demokrasi yang terbentuk
berbentuk kesatuan dan terdiri dari 76 provinsi. Nah, Filipina ini menganut sistem pemerintahan yang presidensial, di mana pemerintahan Filipina ini berada di bawah Konstitusi 1987 dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipimpin yang dipilih untuk jangka waktu 6 tahun. Yang sekiranya presiden ini dibantu oleh kabinet menteri. Selain itu, pemerintahan Filipina ini memiliki cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Kemudian sistem komunikasi politik. Nah, seperti halnya Indonesia, Filipina ini merupakan negara yang menganut sistem komunikasi politik berupa yang pertama itu membuka opini publik. Nah, opini publik ini merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap sesuatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Opini ini juga dapat berbentuk perilaku, sikap, tindakan, pandangan, serta tanggapan. Di mana opini publik ini dibentuk dengan adanya pencitraan dan dari isi pesan yang disampaikan oleh unsur-unsur yang terdapat pada opini publik itu. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam opini publik yaitu emosi, empati, obsesi, mimpi, kecerdasan, moral, realita, serta tenderness. Yang kedua yaitu kampanye, di mana kampanye ini dilakukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu dengan jumlah khalayak yang sasarannya besar dan dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, serta memulai serangkai tindakan komunikasi yang terorganisir, di mana kampanye ini lebih mengarah pada pendekatan transmisi dibandingkan dengan interaksi, dan kampanye yang dimulai dengan perancangan hingga evaluasi dan diakhiri pada tahap mengerahkan tingkah laku khalayak, seperti halnya kampanye militer pada tahun 1944 sampai dengan 1945 selama Perang Dunia Kedua, dan kampanye pemilu yang baru-baru ini dimulai. Namun terdapat kampanye yang berdampak positif dan negatif. Yang ketiga yaitu propaganda, di mana propaganda ini merupakan sebuah tindakan manipulatif untuk mempengaruhi keputusan atau perilaku atau negara lain, seperti halnya kampanye propaganda Akbar tempatnya di Filipina terhadap isu untuk ke atas isu tuntutan ke atas Borneo Utara pada tahun 1961 sampai dengan 1963. Ada pula persuasi melalui periklanan yang merupakan suatu mekanisme independen dengan tujuan menarik perhatian orang tersebut, serta persuasi melalui retorika yang merupakan timbal balik yang berusaha untuk saling mempengaruhi. Ada pula proses negosiasi. Next. Kemudian budaya. Nah, sama halnya dengan negara-negara lain, Filipina ini memiliki keragaman warisan budaya yang berlimpah. Kebudayaan yang ada di Filipina ini merupakan sebuah perpaduan antara tradisi asli penduduk Filipina dengan sebuah tradisi yang diperkenalkan sejak zaman kolonial. Adapun ciri khas dan kebudayaan di Filipina yaitu yang pertama ada jeepney. Nah, jeepney ini atau yang biasa dikenal dengan sebutan Raja Jalan merupakan kendaraan yang menjadi ikon pariwisata di Filipina, tentunya yang sangat berbeda dari jeep yang lainnya, di mana jeepney ini memiliki bentuk badan yang memanjang ke belakang dengan hiasan warna-warni agar terlihat menarik. Selain itu, jeepney ini juga terbuat dari mobil jeep militer Amerika Serikat yang pada saat itu digunakan untuk kebutuhan Perang Dunia Kedua. Kemudian ada juga yang kedua itu berdesis. Nah, berdesis ini merupakan cara aneh yang dilakukan untuk menarik perhatian menggunakan desisan dibandingkan dengan menggunakan kata-kata. Hal inilah yang dianggap sebagai keunikan tersendiri bagi warga Filipina. Kemudian yang ketiga itu ada tradisi bayanihan. Nah, di mana tradisi bayanihan ini merupakan tradisi unik untuk memindahkan seluruh bagian rumah ke daerah yang baru, di mana masyarakat Filipina akan mengangkat seluruh bagian rumahnya termasuk strukturnya ke lokasi baru dalam jarak tertentu dengan tujuan untuk memindahkan rumah ke tempat yang lebih baik. Nah, namun untuk mengangkat rumah ini diperlukan sekitar 15 sampai 20 orang untuk mengangkatnya, yang mana tentunya dalam tradisi ini mampu menanamkan nilai tolong-menolong antar sesama.
Kemudian ada debut. Nah, debut ini merupakan tradisi unik yang dilakukan oleh gadis Filipina dalam perayaan ulang tahun. Nah, ketika seorang gadis sudah menginjak usia 18 tahun, selalu merayakan tradisi unik seperti debut ini, di mana dalam pelaksanaan pesta besar-besaran ini dilakukan dengan hal-hal yang berkaitan dengan angka 18. Contohnya seperti 18 tangkai bunga, 18 tangkai lilin, beserta hal-hal yang serbi 18. Bahkan dalam pesta tersebut terdapat tarian yang hanya dimainkan oleh 18 laki-laki yang terpilih. Kemudian akan memberikan sebuah bunga yang disukai oleh sang gadis yang sedang berulang tahun tersebut. Beserta pelantunan pidato singkat oleh teman si gadis yang diiringi oleh 18 lilin. Kemudian ada juga tradisi unik suku Kalinga, yaitu menato sebagai tanda kecantikan, di mana pada suku Kalinga ini para wanita menato tubuhnya sebagai bentuk tanda kecantikan, di mana saat meranjak dewasa kaum wanita di suku Kalinga ini diwajibkan untuk menato tubuhnya sebagai tanda kematangan diri. Nah, wanita di suku ini menganggap tato sebagai sebuah perhiasan yang harus dilestarikan. Mungkin sekian dari saya. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sedikit penjelasannya, Saudara Risti. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Oksinuel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi untuk penjelasan selanjutnya mengenai Filipina, yaitu yang pertama mata pencarian, kedua keadaan ekonomi di masa pandemi COVID-19, yang ketiga bagaimana upaya Filipina dalam memulihkan perekonomiannya di masa pandemi, dan yang terakhir yaitu upaya peran aktif Filipina di ASEAN. Ya. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai mata pencarian masyarakat Filipina. Ya, yang pertama itu ada pertanian, di mana sebagai negara agraris dengan hasil tanaman utamanya yaitu padi yang dihasilkan di daerah Luzon, Panay, Leyte, Samar, Bohol, Cebu, dan Negros. Di Filipina sendiri itu terdapat pusat penelitian yang berskala internasional yang disingkat itu IRRI, yaitu International Rice Research Institute, yang berhasil menemukan bibit padi unggul, yaitu varietas unggul yang tahan wereng yang ditanam juga di Indonesia. Kemudian ada perkebunan. Hasilnya berupa tebu, kelapa, tembakau, dan serat Manila. Yang ketiga yaitu pertambangan. Hasil tambang utama dari tanah di Filipina yaitu adalah emas, perak, biji besi, dan tembaga. Dan tempat penambangannya itu terkhususnya emas dan perak itu mayoritas berada di daerah Cebu, Bagulo, dan kawasan Luzon Tenggara. Yang kemudian ada pariwisata. Objek pariwisata yang dikembangkan oleh Filipina yaitu adalah wisata alam dan wisata budaya. Ya, wisata alam itu seperti Banao, Lanao, dan kawasan gunung. Dan untuk wisata budaya itu antara lain tari-tarian tradisional yang dibawakan penari Bayaniham. Nah, lanjutnya yaitu bagaimana sih keadaan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Ya, di masa pandemi saat ini, kondisi perekonomian Filipina itu mengalami gejolak ekonomi, di mana Filipina mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan domestik bruto itu minus 8,9%. Nah, ini mengalami selisih 15 angka dari prediksi yang dilakukan oleh Bloomberg, yang mana harusnya itu sekitar 6,1%. Kemudian keadaan ekonomi di masa pandemik yaitu Bank Sentral secara terpaksa harus memangkas suku bunga untuk memulihkan ekonomi yang dianggap mengecewakan, ditambah konsumsi dan pengeluaran keuangan
yang lemah. Nah, sebelum mengetahui apa penyebab ekonomi di Filipina ini melemah, kita dapat membandingkan dengan negara di sekitarnya, negara di Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam, yang mana di mana kedua negara ini juga mengalami pelemahan ekonomi. Nah, Thailand sendiri itu dia berhasil menahan penyebaran virus, tetapi industri pariwisatanya itu hancur oleh pembatasan aktivitas internasional, dan juga perekonomian negara ini diperkirakan menyusut sekitar 7,1%. Dan untuk Vietnam diperkirakan itu pertumbuhannya itu turun ke angka 3,9 menjadi 2,8%, melampaui perkiraan 2% dari Cina. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kalau berdasarkan komparasi di antara Vietnam dengan Thailand, dapat dikatakan bahwa Filipina itu mengalami gejolak ekonomi yang paling buruk di masa pandemi. Nah, salah satu penyebabnya itu yaitu Filipina melakukan lockdown, yang mana kita tahu lockdown ini berpotensi mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Nah, Filipina itu melakukan lockdown di kawasan Kepulauan Luzon pada Maret hingga April. Nah, pemblokiran Luzon ini mengakibatkan ekonomi Filipina terpuruk. Nah, Luzon ini ditinggali oleh setengah populasi Filipina yang berjumlah 107 orang. Dan ini menyumbang lebih dari 2/3 ekonomi Filipina. Kemudian salah satu perwakilan pemerintahan Filipina itu dia menjelaskan bahwa kebijakan karantina yang dilakukan oleh pemerintahan Filipina itu merupakan keputusan yang sulit dan harus diambil. Karena bagi pemerintah, mereka mengutamakan keselamatan rakyat dan melindungi masyarakat dari sebaran virus. Kemudian salah satu penyebabnya yaitu perdagangan internasional Filipina itu mengalami penurunan. Pada tahun 2020, Filipina itu mencatat defisit perdagangan internasional sebesar 21,84 miliar dolar Australia. Beberapa negara utama di ASEAN seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu justru mencatat angka surplus. Kemudian kita lanjut ke upaya Filipina dalam memulihkan perekonomiannya. Ya, jadi Filipina itu seperti yang dikatakan bahwa mereka itu fokus kepada penanganan kesehatan masyarakatnya. Nah, dengan melakukan kebijakan yaitu petugas medis diupayakan mendapatkan perlengkapan yang lebih baik. Kemudian penegasan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Yang ketiga, sekolah tidak ada aktivitas akademik secara fisik. Nah, lalu apa dampaknya bagi perekonomian? Ya, seiring dilaksanakannya beberapa kebijakan ini, tentunya ini menekan angka persebaran virus di Filipina. Nah, ya, nah dampaknya itu Filipina akhirnya keluar dari zona resesi seiring dengan pertumbuhan produk domestik brutonya pada kuartal kedua tahun 2021 ini, yaitu naik sebesar 11,8% di tengah pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan laporan Otoritas Statistik Filipina, pertumbuhan PDB kuartal kedua ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 1988. Pendapatan nasional pun menjadi tumbuh sekitar 6,6%. Ya, dampaknya akibat dari kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan ini mendorong hampir semua
sektor perekonomian itu bangkit kembali meskipun karantina itu masih ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan untuk menekan angka persebaran virus. Ya, selanjutnya yaitu upaya peran aktif Filipina di ASEAN. Yang kita tahu bahwa Filipina itu menjadi salah satu anggota pendiri organisasi ASEAN pada 8 Agustus 1967, yang mana pada saat itu Filipina mengirimkan wakilnya pada konferensi di Bangkok melalui Menteri Luar Negerinya yakni Narciso Ramos. Kemudian ASEAN yang berorientasi pada masyarakat. Nah, maksudnya ini Filipina Kita break sebentar selama menunggu ajan ya teman-teman.
Ya, jadi aku lanjut teman-teman. Yang kedua yaitu upaya peran aktif yang dilakukan Filipina di ASEAN. Yang kedua yaitu ASEAN yang berorientasi pada masyarakat. Nah, maksudnya itu Filipina berupaya membawa ASEAN itu memiliki concern yang khusus terhadap kesejahteraan masyarakat terkait hak asasi manusia, perbedaan kebudayaan, dan perhatian terhadap generasi muda, perhatian kepada kaum difabel, pekerja migran, serta memberdayakan peran perempuan di berbagai bidang. Ya, yang ketiga mengedepankan perdamaian dan stabilitas kawasan, dan yang keempat kerjasama dan keamanan maritim. Nah, maksudnya itu di sini Filipina itu berupaya untuk berfokus melawan kekerasan ekstremisme, mengedepankan perdamaian, dan melakukan rekonsiliasi, serta membentuk mekanisme penyelesaian sengketa, serta mencegah penggunaan dan penyebaran narkoba. Kemudian ada pertumbuhan yang inovatif dan inklusif. Di sini Filipina berupaya untuk mengembangkan kesejahteraan serta kemajuan usaha mikro kecil, kecil menengah atau UMKM bagi seluruh masyarakat ASEAN. Kemudian ada ASEAN yang tangguh. Artinya Filipina ingin membawa komunitas ini menjadi kawasan yang saling berkesinambungan dan tanggap terhadap bencana, sebagaimana masyarakat itu bisa saling membantu di antara perbedaan yang ada. Dan yang upaya terakhir yaitu ASEAN yang menjadi model bagi regionalisme. Maksudnya ASEAN itu menjadi aktor yang cukup diperhatikan di yang terakhir itu ada ASEAN yang menjadi model regionalisme. Maksudnya ASEAN yang menjadi aktor yang cukup diperhatikan di kancah internasional, di mana ASEAN itu terlibat dengan banyaknya berbagai kerjasama internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itu dia tadi penjelasan mengenai beberapa hal bersinggungan dengan Filipina sendiri. Nah, selanjutnya kelompok kita bakal open sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan untuk resen atau menanyakan melalui room chat di Zoom. Untuk sesi diskusi sendiri bebas ya teman-teman. Nah, teman-teman ada yang ingin bertanya atau gimana? Jika berkendala untuk on mic atau on cam, silakan untuk bertanya melalui room chat ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman semua? Silakan untuk Mbak Maharani Mansur. Ya, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on kamera. Jadi pertanyaan saya itu, apa sih yang membuat... Bentar, ikomat dulu. Oke, jadi pertanyaan saya itu mengenai untuk sekarang ini dalam pembangunan ekonomi di Filipina, apa sih yang menjadi penopang kemajuan di Filipina dan bagaimana cara mereka bisa
membangun perekonomian melalui hal tersebut. Mahar, bisa diulang, Mahar? Jadi pertanyaannya, untuk sekarang ini dalam pembangunan ekonomi di Filipina, apa sih yang jadi penopangnya gitu kan? Apa yang menjadi hal utama yang membuat perekonomian di Filipina itu maju? Baik, terima kasih untuk Maharani. Udah kita tangkap tadi pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan dari Nita Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Saya Nita Ayu dari kelompok 8 Brunei Darussalam. Saya ingin bertanya kepada kelompok Filipina, mungkin agak berkaitan sama pertanyaannya Maharani tadi. Jadi pertanyaannya, kan di Filipina ini salah satu negara kepulauan yang cukup besar ya setelah Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Nah, kira-kira bagaimana pemerintah Filipina itu memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara kepulauan? Apakah perekonomiannya itu juga ditunjang dari kondisinya itu gitu loh, Kak? Karena kan bisa aja dia memanfaatkan perairannya, memajukan sektor perikanannya dan lain-lain. Mungkin itu. Baik, terima kasih Nita Ayu. Bagi teman-teman lain, ada lagi yang ingin bertanya kah? Dan teman-teman yang lain ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin saya persilahkan kepada teman-teman dari kelompok saya. Adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Maharani atau Nita Ayu? Yang saya akan ulangi lagi sekali lagi pertanyaannya dari, ya silakan Oksinal. Kalau untuk jawab pertanyaan Maharani itu, menurut kami faktor pembangunan ekonomi di Filipina itu, kalau kami melihatnya Filipina itu dia membangun ekonomi dari grassroots-nya, yaitu dari masyarakatnya, di mana dia itu memanfaatkan keadaan alamnya yang mendukung terhadap pertumbuhan kayak bisa dibilang tuh perkebunan, pertanian. Seperti yang kita tahu kan, kalau Filipina itu kan salah satu pemilik padi dengan kualitas terbaik. Jadi berdasarkan hal tersebut, ketika dia mengekspor padi-padi hasil tanaman masyarakatnya, itu merupakan salah satu faktor pembangunan ekonomi di Filipina. Gitu, Mahar. Baik, itu dia tadi jawaban dari Saudara Oksinal atas pertanyaan dari Saudari Maharani mengenai faktor pembangunan ekonomi di Filipina itu. Nah, bagaimana Saudara Mahar? Jelas sih, makasih ya jawabannya. Apa langsung poin aja? Iya, sama-sama. Nah, mungkin selanjutnya atas pertanyaan dari Nita Ayu, ada negara Filipina adalah negara kepulauan, jadi bagaimana pemerintah Filipina itu sendiri memanfaatkan kondisi geografis tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk teman-teman ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Ini untuk Nita ini menaikkannya ini di masa pandemi atau gimana? Mungkin kalau mau dipaparkan yang masa pandemi boleh, nggak apa-apa. Secara general juga nggak apa-apa.
Oke, gimana teman-teman atas pertanyaan dari Nitayu? Kalau dari aku sih memandangnya itu karena di ini negara kepulauannya, jadi dikelilingi oleh perairan yang sangat luas gitu. Dan juga mereka memiliki salah satu garis pantai terpanjang tadi, sekitar 1000 apa tadi? 1000 km, 1830 kilometer lah gitu panjang atas garis pantainya sendiri. Jadi salah satunya tadi apabila apa ya kondisi sebelum pandemi, keadaan ini memanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan sektor perekonomian melalui pariwisata, karena dari kenampakan alamnya tadi, kondisi alam di Filipina itu sendiri sangat bagus itu ya untuk area liburan tropis gitu. Jadi namun pada saat pandemi seperti ini, ya seperti dijelaskan oleh teman saya tadi, sektor pariwisata itu mulai apa ya, mulai kolaps gitu karena tidak adanya wisatawan yang bisa datang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Jadi itu sih mungkin apabila seperti Indonesia sendiri, apabila kembali back to new normal setelah pandemi, pemerintah bakal manfaatin keadaan geografis itu dalam meningkatkan sektor pariwisatanya lagi untuk meningkatkan ekonomi negaranya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Oke, mungkin itu saja dari jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Saudari Nita Ayu? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mendapatkan jawabannya secara komprehensif juga. Terima kasih kepada kelompok Filipina untuk poinnya bisa dimaksimalkan. Iya, terima kasih kembali dari Saudari Nita Ayu. Mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, kita cukupkan saja untuk sesi diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila kelompok kami ada salah kata atau menyinggung teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Mungkin bisa diakhiri dengan sesi foto bersama ya. Gimana? Mungkin ada saudara Oksi yang bisa screenshot-kan, minta tolong. Ini ada yang mau on cam lagi, Kak. Ya, jadi aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Baik, terima kasih Oksidual bagi teman-teman. Juga terima kasih telah mengikuti seksi diskusi kelompok Filipina pada hari ini. Sampai jumpa di sesi diskusi lainnya. Terima kasih teman-teman semua.